Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama berdiskusi ya, dan juga mendengarkan sedikit apa yang bisa saya paparkan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Maraati Muhammad Santi, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi. Izin berdiri Bapak Ibu. Boleh ya. Baik. Berikut ini adalah hal-hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengajar di sekolah dari tahun ajaran yang lalu dengan tahun ajaran yang sekarang? Apakah ada perubahan yang sudah dilakukan? Sudah? Apakah pembelajarannya masih seperti itu saja? Tidak, alhamdulillah ya. Baik, jadi alangkah baiknya pembelajaran yang kita lakukan dari yang lalu sampai yang sekarang itu harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, disesuaikan dengan perubahan zaman ya. Seperti halnya yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pendidikan kita, siapa? Ya, Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman ya. Kita harus menyesuaikan dengan itu agar nanti tujuan pendidikan yang dicita-citakan dapat tercapai. Salah satunya adalah dalam kurikulum merdeka kita, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila ya. Baik. Nah, selama ini yang paling sering kita dapatkan, yang paling sering kita pikirkan tentang posisi kontrol kita sebagai guru itu diantaranya adalah bahwa kita itu dapat mengontrol murid. Itu sebenarnya ada sebuah ilusi ya. Sebenarnya itu tidak ada dan tidak dibenarkan bahwasanya kita dapat mengontrol murid. Kemudian kita juga berpikiran bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga sebenarnya hanya sebuah ilusi belaka ya. Kemudian juga bahwa orang dewasa itu lebih berhak memaksa. Itu pun adalah suatu hal yang tidak ada sebenarnya, miskonsepsi dalam teori pembelajaran kontrol. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu adalah salah satu cara yang mampu menguatkan karakter. Itu pun adalah suatu hal yang tidak benar. Kira-kira ada yang bisa berpendapat di antara Bapak Ibu mengenai kita sebagai guru dapat mengontrol murid, itu benar atau salahnya? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa dikatakan bahwa itu adalah sebuah ilusi atau miskonsepsi? Boleh? Siapa? Ya, jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak untuk mengontrol murid. Murid itu bisa mengontrol, sebaiknya diarahkan untuk dapat mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Kita di sini berperan hanya untuk mengarahkan, hanya untuk menuntun seperti itu. Ya, begitupun dengan ilusi-ilusi yang lainnya. Di sini peran kita sebagai pendidik hanya sebagai penuntun dan juga untuk mengarahkan seperti itu. Berikutnya, di sini mengenai stimulus dan respon. Ya, mungkin selama ini dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan untuk membuat peserta didik kita lebih semangat dalam belajar, lebih mau mengerjakan tugas misalkan, kita selalu memberikan stimulus. Kemudian kita juga selalu memberikan respon dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, sebenarnya
tidak pas, kurang pas. Jadi yang lebih pas itu adalah dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan teori kontrol. Mengapa seperti itu? Di sini ada perbedaannya. Untuk stimulus respon itu merupakan suatu realitas atau kebutuhan kita yang sama, sementara kita semua itu sebagai individu punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya, sehingga untuk stimulus respon itu tidak pas untuk diterapkan. Kemudian poin yang berikutnya, semua orang itu melihat hal yang sama, tidak bisa seperti itu, ya. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda, ya, punya visi yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menerapkan untuk stimulus respon ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak juga, kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan hal seperti itu, ya. Karena semua dari kita ini berusaha untuk memandang, untuk memahami pandangan dari orang lain terhadap kita, ya, atau terhadap dunia, seperti itu. Kemudian untuk perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tidak selalu seperti itu, ya, tidak selalu seperti itu. Hal buruk itu dilakukan atau terjadi biasanya karena ada suatu alasan, entah itu alasannya yang bersifat dari faktor internal ataupun eksternal, seperti itu. Jadi untuk perilaku buruk, sekali lagi, itu tidak selalu dikatakan sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, berbicara mengenai teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Tadi seperti yang saya katakan, mungkin kita memandangnya itu perilaku yang salah, tidak baik, tapi sebenarnya mungkin seseorang melakukan hal itu karena mereka punya tujuan tertentu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu juga suatu hal yang tidak tepat, ya. Dalam stimulus respon yang betul adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, apalagi itu tidak tepat, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk orang lain atau siswa atau murid, kemudian bujukan tadi tidak dilaksanakan, lalu kita memaksa. Nah, itu adalah hal yang salah, hal yang tidak tepat. Jadi pemaksaan adalah suatu bujukan yang gagal, itu tidak tepat, ya. Yang tepat adalah bahwasanya jika kita melihat siswa atau murid kita melakukan kesalahan, kita baiknya dengan mereka itu melakukan kolaborasi, ya, atau kita membuat kesepakatan, keyakinan bersama-sama untuk menciptakan kenyamanan bersama-sama dengan pilihan-pilihan yang disepakati oleh bersama-sama, seperti itu. Seperti halnya yang sudah kita lakukan bersama-sama di awal semester, semua kelas pasti sudah membuatnya, ya, membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kenapa bukan perjanjian kelas? Perbedaannya apa? Kalau perjanjian itu ada hubungan. Boleh Ibu? Mohon maaf ya Ibu, kalau benar menurut saya kalau perjanjian itu ada istilahnya ada hukuman Ibu nanti dari pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau kesepakatan kan perlu kesadaran sendiri. Itu menurut saya Ibu. Terima kasih. Dari yang lain ada? Sama, ya, pendapatnya. Jadi untuk keyakinan kelas gitu, dari kesadaran diri sendiri dalam melakukannya, dan kalaupun misalkan ada pelanggaran yang dilakukan juga nanti mereka akan jadi, oh ya ini salah, saya tidak tepat melakukan hal ini, jadi apa yang harus saya lakukan, akan berpikir sendiri, seperti itu, ya. Jadi tidak selalu menunggu hukuman atau juga konsekuensi lainnya, ya, apabila melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, untuk stimulus respon misalnya model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi dalam berpikir kita tidak boleh berpikiran untuk menang atau kalah, ya. Itu bukan tujuan yang utama dalam
melainkan model berpikirnya adalah menang-menang, ya, seperti itu. Untuk perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, berbicara mengenai disiplin positif, insya Allah semuanya di sini sudah menerapkan mengenai hal ini, apalagi kita sudah melakukannya selama bertahun-tahun sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif juga. Diantaranya adalah pada pagi hari kita sudah berada di sekolah menyambut siswa-siswi kita dalam kegiatan salam sapa, ya. Kemudian juga kita setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis melaksanakan kegiatan salat isya, kemudian tadarus, ya, tausiah, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan literasi. Itu adalah hal yang positif dan itu kalau diteruskan nanti akan jadi kebiasaan positif. Nah, mengenai disiplin positif, disiplin sendiri asal katanya dari disiplina, artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita melakukannya berdasarkan tanggung jawab menurut nilai-nilai yang kita masing-masing yakini, ya. Disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tujuannya itu, saya lagi, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa penghargaan ataupun tanpa ancaman dan hukuman. Jadi saya lagi, sadar dan tanpa imbalan ataupun hal lainnya. Kemudian sebagai pendidik nih, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk penerapan disiplin positif ini terhadap siswa kita, tentu saja kita juga harus memberikan yang namanya contoh atau teladan. Misalkan siswa tidak boleh telat masuk ke kelas sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas. Masuk kelas tepat waktu, berarti kita sebagai guru memberi contohnya bagaimana, Bapak? Hadir pada waktunya. Iya, hadir atau masuk ke kelas tepat waktu. Misalkan contoh yang lainnya, tidak boleh merokok di sekolah, berarti sebagai bentuk contohnya bagaimana, Bapak? Tidak merokok di sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Berikutnya misalkan mengerjakan tugas sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Berarti kita juga melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah diamanahkan, ya, oleh pihak sekolah terhadap kita, ya. Jadi tidaklah lalai. Baik, selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diperoleh dengan menerapkan disiplin positif? Di antaranya adalah profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bunda masih ingat lagunya bagaimana, Bun? Suaranya bagus. Ya, ada lagunya ya, buat hafal. Ini. Ya, nanti supaya hafal dilagukan ya. Ayo, bagaimana Bu Resta? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak juga. Bapak-bapak nggak Ya, bisa sudah hafal semuanya ya. Oke, baik. Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan universal, keadilan juga itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang diharapkan.
menerapkan tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari peserta kita semuanya ya. Dan tentu saja nilai ini disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, tentu saja kita harus melihat dari dasar kebutuhan setiap manusia, kebutuhan dasar setiap manusia. Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan dasar setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhan dasar manusianya berdasarkan yang pertama untuk bertahan hidup, atau untuk penguasaan, atau untuk kesenangan, atau juga untuk kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Contoh misalkan di kelas kita ada siswa yang inginnya itu belajarnya duduknya selonjoran di bawah atau sambil tiduran di belakang atau mungkin di depan. Kira-kira kebutuhan dasar siswa tersebut apa menurut Bapak Ibu, sehingga mereka tuh belajarnya maunya begitu posisinya? Apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan ya? Nah, kalau misalkan ada siswa seperti itu di kelas kita, bisa kita fasilitasi? Bisa ya, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kita kan menerapkan Merdeka Belajar, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ya, tetap ada aturan yang harus kita patuhi. Namun kita sesuaikan juga dengan kebutuhan dasar siswa kita. Misal ada lagi siswa kita yang misalkan sukanya itu di kelas tuh iseng ke temennya ya, sambil belajar iseng lagi, bahkan ke gurunya juga senangnya isengin, atau bahkan ada yang gombalin misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar siswa tersebut apa ya? Kesenangan, betul ya, betul, senang untuk mengganggu, senang untuk diusir, betul. Atau misalkan ada juga yang begini, siswa hayo mondar mandir, kelas keluar untuk secara diam-diam pergi ke kantin beli makanan. Kira-kira apa di situ kebutuhan dasar dia? Lapar. Ya, untuk makan. Diantaranya berarti kebutuhan hidup dia ya. Mungkin belum sarapan, siswanya nanti bisa ditanya siswanya, kenapa kamu mondar mandir terus? Saya lapar. Kenapa bisa lapar sampai jam segini? Oh, mungkin belum sarapan dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Ya, atau bahkan ada siswa juga yang di kelasnya itu dia seolah-olah mencari perhatian kita ya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar dia adalah untuk mendapatkan kasih sayang ya. Oke. Yang tidak dia peroleh dari luar, barangkali seperti itu ya. Baik Bapak? Kan itu suaranya di sana. Oh iya. Baik, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pastinya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya. Nah, ini dia tadi seperti yang sudah diulas di awal, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Contohnya di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa? Iya, betul. Kemudian bermain saja di kelas, humor, antusiasme. Ya, makan, berpakaian, tempat tinggal, bertahan hidup. Ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu adalah ya, kasih sayang. Dan yang terakhir contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah salah satu contoh kebebasan, kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Di sini tidak ada kebutuhan dasar yang nomor 1 atau nomor sekian, tidak ada. Semuanya ini semuanya sama. Jadi tidak ada yang didulukan dulu yang mana gitu, tidak ada. Ya, semuanya sama. Apakah harus bertahan hidup dulu? Tidak ya, karena setiap orang tadi punya perbedaan ya. Nah, di sini dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar tadi jelas di dalamnya pasti ada motivasi ya.
motivasi dari manusia yang sifatnya ekstrinsik ataupun intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, umumnya di sini tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau juga bisa jadi untuk menghindari hukuman, gitu ya. Seseorang melakukan hal ini karena takut dihukum atau takut apa, nah itu berarti motivasinya ekstrinsik. Contoh yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada di antara siswa kita ada yang misalkan melakukan ini karena ingin mendapatkan apa, nah ya itu berarti motivasinya adalah ekstrinsik. Nah untuk yang intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuatunya tanpa memikirkan imbalannya apa, ya rewardnya apa, atau bahkan karena takut apa, tidak, bukan seperti itu. Itu berarti motivasinya adalah intrinsik. Baik, berikutnya tadi sebelumnya dikatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, motivasinya ekstrinsik ya. Di sini hukuman itu mungkin mirip dengan konsekuensi atau mungkin dengan istilah yang satu lagi yang baru kita tahu yaitu restitusi. Namun sebenarnya ketiga hal itu adalah tiga hal yang berbeda ya. Untuk hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Kemudian sifatnya satu arah. Jadi orang yang dewasa misalkan kepada orang yang lebih muda seperti itu ya. Berpuasa terhadap orang yang tidak berpuasa misalkan seperti itu. Kemudian berupa hukumannya bisa berupa fisik atau juga psikis. Untuk konsekuensi seperti yang sudah kita lakukan pada tahun pelajaran yang lalu-lalu, sebelum kita tahu tentang keyakinan kelas, kita pasti semuanya sudah membuat yang namanya perjanjian kelas ya, dimana di dalamnya itu kalau kita membuat perjanjian pasti ada konsekuensinya. Misalkan kalau tidak piket anak bagaimana gitu ya, kalau telat anak akan diberikan hukuman apa seperti itu. Nah kalau itu konsekuensi. Di sini sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah itu konsekuensi. Sementara untuk restitusi di sini prosesnya itu menciptakan kondisi muridnya itu dapat memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian di dalamnya terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Kita hanya mengarahkan, kita hanya memfasilitasi. Seperti itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, berbicara mengenai tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira kalau misalkan ada hukuman, si siswa melakukan kesalahan, kita hukum untuk menyapu lantai, membersihkan kelas. Di situ berarti posisi kita sebagai apa ya dalam posisi kontrol di sini kira-kira? Menghukum. Ada contoh yang lain kira-kira apa? Contoh kejadian yang membuat kita itu berada di posisi penghukum yang sudah lalu terjadi. Insya Allah sekarang mah tidak. Kira-kira Lari keliling lapang. tidak mengerjakan tugas, siswanya bagaimana? Suruh ke depan. Oke, yang lain? Lari keliling lapang. Tidak membersihkan kelas, siswanya membersihkan kelas sendiri. Ya, Pak Deris apa? Lari keliling lapang. Lari keliling lapangan. Oke, ada lagi yang lain? Yang ketahuan merokok disuruh merokok yang banyak. Oke, baik. Ya, dulu tapi ya Pak, sekarang mah tidak ya. Oke, nah itu betul, itu adalah posisi kalau gurunya itu sebagai penghukum. Nah, berikutnya kalau misalkan kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, kemudian kita berkata, nah kamu jangan seperti itu ya, kan kasihan. Nanti orang tua kamu jadi sedih, ya. Ibu juga kan jadi capek ngurusin kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Iya betul, membuat merasa bersalah. Kira-kira efektif tidak ya untuk
siswa kita yang punya masalah seperti itu, kemudian kita posisinya di sini, masalahnya akan terselesaikan tidak ya? Oke, nanti kita lihat. Kemudian kalau misalkan kita menemukan siswa yang bermasalah lagi, terus kita mengatakan seperti ini, "Nak, kamu jangan terlambat lagi ya, kamu gak kasihan sama ibu kan selalu nelfon-nelfon orang tua kamu terus, ibu kan selalu melindungi kamu terus." Kira-kira posisi kita sebagai apa di situ? Sebagai betul, sebagai teman ya. Jadi ciri khasnya kalau di posisi guru sebagai teman itu ada kalimat yang seolah-olah kita tuh selevel ya, sejajar betul ya. Kamu jangan gitu dong, kasihan nih gitu ya. Demi ibu ya, jangan lakukan itu lagi ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh kalau posisi kita sebagai teman di sini ya. Nah, kalau pemantau itu lebih cenderung kita tidak mengintervensi ya. Kita juga tidak berbicara seperti hanya membuat merasa bersalah atau teman seperti itu ya. Tapi kalau sebagai manajer kita mengarahkan, kita mengontrol, bukan mengontrol, kita mengarahkan, kita menunjukkan kemana sih si siswa ini harus melakukan perbaikan gitu supaya kesalahannya tidak diulang kembali seperti itu. Nah, nanti akan diperlihatkan contoh-contoh kalimatnya dari 5 posisi kontrol. Oh ya, belum. Nah, ini coba penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama misalkan menghukum tadi lari ya. Kalau di sini contohnya push up misalkan 25 kali. Kemudian membuat merasa bersalah nih, di sini ada contoh kalimatnya. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kamu selalu terlambat datang. Nah, itu membuat merasa bersalah berarti kita ya. Kemudian kalau pemantau, kamu tahu kan peraturannya kalau ini itu tidak boleh gitu. Kalau ini teh ada konsekuensinya. Nah, itu berarti kita sebagai pemantau. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, jangan terlambat lagi. Nah, itu misalkan posisi kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai manajer, yang bisa kita katakan salah satunya adalah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang bisa kita ucapkan, di mana kalau posisi kita itu sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang sebaiknya, yang idealnya diterapkan oleh kita sebagai guru, sebagai manajer ya. Tujuannya agar siswa sendiri bisa mencari solusi ya dari kesalahan yang sudah dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahan berdasarkan motivasi dari diri sendiri ya, bukan dari luar. Baik, boleh saya bertanya, kira-kira posisi kontrol apakah aku jika mengatakan hal ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar. Kira-kira apa di sini Bapak Ibu? Hukuman ya? Hukuman ya? Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Berarti diancam ya di sini ya. Hukumannya tidak akan dapat nilai. Nah, itu tadi mengenai 5 posisi kontrol. Contohnya yang sering mungkin ya kita ucapkan di antaranya kalimat-kalimat tadi. Boleh bertanya lagi, kira-kira yang sudah-sudah nih tahun-tahun yang sebelumnya kita ini sebenarnya dulu posisi kontrolnya di mana? Penghukum. Dulu sekali. Penghukum. Zaman bahula ya. Iya, saya juga merasa dulu juga saya merasa jadi penghukum betul ya. Tapi setelah mengetahui hal ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya ya Bapak Ibu. Kita bisa merubah paradigma kita bahwa posisi kontrol penghukum yang dulu kita lakukan itu adalah
adalah sebagai manajer. Nah, kita lanjut sekarang mengenai keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya di sini keyakinan kelas itu datangnya dari motivasi diri sendiri ya. Maunya seperti apa di kelas ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang melanggar ya, nanti akan sadar sendiri, oh ya saya salah gitu ya. Saya salah, saya tidak boleh melakukan hal itu. Nanti akan tersadar sendiri ya. Tapi mengapa kita menyatakannya dengan keyakinan kelas, bukan peraturan dalam kelas? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Mengapa tidak peraturan kelas melainkan keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu keluar dari Kalau peraturan itu kan cenderung mohon maaf ya Ibu menjawab. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu yang membuat itu cuma satu pihak Ibu. Tapi kalau misalkan kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Misalkan antara guru dengan siswa atau awal kelas dan siswa, seperti itu. Nah, Yang lain sepakat? Oh, mangga. pakai mic saya. Buka video. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Nino, ya seperti itu ya, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan atau keinginan dari siswa lah misalnya. Jadi cuman saya garis bawahi, kalau peraturan apa tata tertib itu sifatnya juga memaksa, jadi harus betul-betul dilaksanakan dan konsekuensinya tentu ada seluruh tata tertib kelas yang ada di sini ditandatangani oleh siswa baru bahwa tata tertib ini dan konsekuensinya nanti ya siswa harus tahu dan pasti akan ada sanksinya juga ada tambahannya. Terima kasih Pak Ujang. Ya, betul. Kalau peraturan biasanya ujung-ujungnya ada konsekuensi atau ada hukuman. Kemudian dibuatnya juga satu arah ya, tidak dibuat bersama-sama seperti itu. Nah, seperti halnya di sini ada 3 contoh kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan kan ya? Kira-kira kenapa seperti itu? Pasti ada tujuannya kan ya? Tujuannya adalah ya betul. Ya, untuk keselamatan. Jadi mau tidak mau harus dipatuhi demi keselamatan kan gitu ya sifatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini 2 tahun yang lalu barangkali ya kita lakukan bersama. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mencegah juga ya, agar kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19, betul. Itu juga tujuannya adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Iya, bentuk disiplin, tanggung jawab ya. Kalau misalkan tidak melaksanakannya dengan benar, nanti konsekuensinya ada dari panitia barangkali ya, seperti itu. Nah, jadi kalau yang seperti ini 3 kalimat ini adalah contoh 3 jenis peraturan yang memang kalau tidak dilakukan pasti akan ada konsekuensinya, seperti itu ya. Misalkan keselamatan kita tidak terjamin, kesehatan kita juga tidak terjamin, atau mungkin nilai dari pelatihan kita yang tidak akan keluar diberikan oleh panitia ya, seperti itu. Tidak dapat sertifikat, betul. Ya, baik, kembali lagi ke keyakinan kelas, betul. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurroh, bahwasanya keyakinan kelas itu dibuatnya tidak satu arah ya, melainkan dibuat bersama-sama. Misalkan kalau keyakinan sekolah berarti dibuat oleh seluruh warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti dibuat oleh seluruh warga kelas, yaitu siswa dan wali kelasnya atau siswa dengan guru mata pelajarannya. Kemudian sifatnya adalah abstrak, ya, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk
contoh keyakinan kelasnya yang ada di kelasnya masing-masing dari Bu Silvi. Menjaga kebersihan kelasnya. Keyakinan kelas yang kedua, utama itu adalah barang tepat waktu, kumpul tujuh. Oke. Lalu anak membersihkan kelas setiap waktunya. Baik, dari Bu Fitri, keyakinan kelas apa yang ada di kelasnya? Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Oke, baik. Maaf, boleh dikoreksi sedikit ya barangkali Bu Fitri ya. Oke, tadi keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya Bu Fitri, kalimatnya adalah tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Kira-kira untuk sebuah keyakinan kelas kalimatnya sudah tepat belum Bu? Menjaga kebersihan. Mengapa seperti itu? Menjaga Iya kebersihan. betul, bukan pernyataan positif. Berarti dalam keyakinan kelas kita tidak boleh mencantumkan kata tidak atau jangan atau tidak boleh, gitu ya. Jadi kalimatnya bisa diubah dengan Dengan bisa melepas alas kaki. ya melepas alas kaki di dalam kelas seperti itu ya. Tidak boleh terlambat berarti kalimat positifnya datang tepat waktu seperti itu. Tidak boleh ngobrol di kelas, kira-kira kalimatnya. Jadi Berbahasa yang baik dan bertutur kata yang baik-baik. Dalam belajar. Tetap tenang dan tertib. Tidak boleh berisik di kelas. Kalimat yang baiknya kira-kira bagaimana bunyinya? Tetap tenang dan tertib. Dengan kalimat positif. Menjaga ketenangan Kelas. Menjaga ketenangan kelas. Oke, kenyamanan kelas. Betul. Memperhatikan dengan fokus. Betul. Memperhatikan dengan fokus. perhatikan Betul. guru yang sedang Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Betul. Kalau boleh satu lagi contoh, misalkan kalau ada kalimat tidak boleh berbicara kasar. Jadi kalimat positifnya bagaimana? Iya, sopan santun dalam berbicara. Tidak boleh membuli teman. Menghargai. Ya, saling menghargai sesama. Nah, itu contoh kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas. Jadi tidak ada kalimat negatif lagi ya. Tidak mencantumkan kata dilarang, tidak boleh, tidak, jangan seperti itu ya. Karena dengan membuat pernyataan positif, tujuannya adalah membuat image juga nanti ke depannya jadi positif terus gitu ya. Ya membuat sugesti positif juga ke depannya seperti itu ya. Jadi diawali dengan kalimat positif, tujuannya supaya nanti ke depannya jadi kebiasaan yang positif. Seperti itu. Jadi kalau yang disepakatkan sekarang ini udah tidak dipakai. Yang mana Bu? Sepatu dibuka ketika masuk ke dalam kelas. Oke, betul. Setiap siswa wajib melaksanakan PPL. Ya, Berpakaian bersih rapi dan tepat sekali. Perhatikan dengan oleh yang mengajar itu luar biasa. Atau silakan ya. Bagus ini ya. Iya. Yang kelasnya Pak Uja bagaimana? Sudah seperti itu? Oh, sama. Saya tambahin berbahasa yang baik dan sopan. Oke, berbahasa yang baik dan Anak-anak saya itu kalau ngobrol mampu. iya, betul sekali. Jadi dengan kita membuat kalimat positif, mengajak anak-anak berpikiran dengan sugesti-sugesti yang positif juga ke depan begitu ya. Insya Allah jadi nantinya teh ujung-ujungnya tercipta budaya yang positif. Karakter positif, lain-lainnya positif ya, asal jangan penyakit kutik sih ya. Betul. Oke, baik. Ada yang disebutkan lagi? Sudah cukup? Baik, kita lanjut sekarang. Pembahasan berikutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Tadi kita mengenal kata restitusi di awal ya. Jadi tujuannya kita merestitusi siswa itu adalah suatu cara dari kita untuk menciptakan kondisi baik bagi murid atau peserta didik
ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Ya, nanti mudah-mudahan setelah saya memaparkan ini, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas Bapak Ibu masing-masing, atau juga jika menemukan ada permasalahan siswa kemudian dicurahkan kepada Bapak Ibu, penyelesaiannya baiknya seperti ini. Ya, segitiga restitusi itu di sini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas, misalkan begini, kita menemukan siswa yang mendapatkan permasalahan sampai heboh lah misalkan di kelas. Kita panggil siswanya dengan berbicara baik-baik, dengan nada yang tidak tinggi, dengan nada yang tidak menekan seperti itu, dan bertanya, apa benar tadi kamu sudah melakukan hal ini? Kita tunggu jawabannya. Nah, setelah itu kita stabilkan identitas dia dengan kalimat kita, misalkan, sebenarnya kalau ibu atau bapak berada di posisi seperti kamu, bapak ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Berbuat kesalahan adalah itu suatu kewajaran. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun dengan kesalahan diharapkan nanti ke depannya kita bisa memperbaiki kesalahan tadi. Seperti itu kalimatnya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas siswa tadi, kita masuk ke tahap berikutnya, kita validasi kebutuhan dari siswa tersebut apa. Misalkan kita bertanya seperti ini, kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya kan ya? Kita tanya alasannya apa? Alasannya begini misalkan. Kita dengarkan dengan baik-baik. Oh, kalau seperti itu alasannya, itu mungkin wajar seperti itu ya. Kamu melakukan hal itu dengan alasan yang memang itu alasan dasar kamu gitu ya, mengapa kamu melakukan hal itu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Mungkin anaknya pengen bebas, mungkin anaknya mau diperhatikan ya, atau bahkan kebutuhan dasarnya adalah berdasarkan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Seperti yang pernah saya dapatkan kasusnya beberapa minggu yang lalu, ada siswa yang keluar dari kelas selama jam pelajaran matematika, kemudian tidak kembali lagi ke kelas. Saya tanya, kenapa kamu meninggalkan kelas? Alasannya, saya lapar bu, belum makan, katanya gitu. Oh, berarti kebutuhan dasarnya kan bisa ditebak ya, apa? Ya, lapar, hidup ya, bertahan hidup. Iya, tidak balik-balik lagi Bapak. Nah, kemudian ditanya lagi, kenapa alasannya tidak balik lagi? Alasannya juga selain lapar, tadi ngantuk karena semalaman dia sudah main HP dan segala macamnya. Jadi kita validasi itu kebutuhan dasar dia. Oh, mungkin dia sebelumnya lapar, kemudian juga dia ingin tidur karena kelelahan semalam sudah begadang, mungkin ya seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan ya, kita terus aja menggali alasan-alasan siswa itu seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan, kira-kira kesalahan yang sudah diperbuatnya tadi sudah bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nanti siswa akan menjawab lagi, oh ya, ini bertentangan dengan keyakinan kelas bahwasanya tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Bukan tidak boleh keluar kelas tanpa izin, keluar kelas harus dengan izin guru, misalkan seperti itu. Nah, tadi siswanya kan sudah melanggar ya, seperti itu. Nah, kita tanya di situ, nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Yang tadi misalkan melanggar kesepakatan tanpa keluar tanpa izin guru, kemudian juga disiplin dan tanggung jawab dan segala macamnya seperti itu. Kemudian
kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, dan siswa juga akan dengan senang hati memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu terhadap siswa saya yang sempat bermasalah di kelasnya. Ini Sausan kelas 9H. Dulunya saya ya, aduh ini kalau videonya loading, mohon maaf saya ceritakan saja ya. Jadi di sini siswa tersebut pernah mendapatkan permasalahan, dia marah-marah kepada teman sekelasnya karena sendalnya dipinjam tanpa izin. Ya, dia marah-marah sampai membentak temannya di kelas, kan itu tidak baik ya. Nah, kemudian saya panggil siswanya, kemudian saya tanya alasannya kenapa membentak. Ternyata ya, oh alasannya sendalnya diambil tanpa izin, dia mau ke belakang jadi susah mau pakai sendalnya yang mana, seperti itu. Jadi kesel anaknya. Nah, setelah itu saya tanyakan, kalau melakukan hal seperti itu teh melanggar keyakinan kelas tidak? Ya, dia sadar sendiri dia melanggar, saya tidak menyayangi teman, kurang menghargai teman, seperti itu. Ya, tidak bisa menahan emosi seperti itu yang dia sampaikan. Kemudian juga saya bertanya lagi, kira-kira kalau sudah melakukan hal itu, solusi apa yang akan dia lakukan memperbaiki kesalahannya? Dia akan lebih sabar, dia akan lebih mengerti dan memahami kebutuhan temannya yang lain juga, seperti itu. Ya. Baik, dari saya barangkali itu Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan, dipersilahkan sebelum saya tutup. Ada? Ya, baik. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan? Mangga Bu Nia. Silakan Bu Nia ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi Bu Man sudah panjang lebar memberikan pengertian tentang restitusi tadi ya Bu. Nah, itu bagus sekali dari awal sampai akhir. Jadi seandainya misalnya kita sudah mempraktekannya, kemudian masih saja seperti itu, apa dilakukan berulang-ulang atau bagaimana? Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya. Ya, menurut saya alangkah baiknya kita lakukan secara kontinu, terus-menerus, jangan bosan, ya. Jangan bosan, karena itu adalah tantangan ya untuk kita sebagai seorang pendidik. Jangan merasa bosan, sekali lagi ya, jangankan untuk mengingatkan siswa untuk tidak melakukan kesalahan, kita juga jangan bosan-bosan untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk terus memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya betul, muhasabah, betul, tepat sekali. Dari yang lain ada, mangga? Tidak ada? Bunda cukup. Pengalaman apa Bun yang pernah Bunda dapatkan selama menjadi guru BK dalam menghadapi permasalahan siswa? Ada yang mau diceritakan? Banyak sekali ya, luar biasa. Kira-kira selama ini Bunda menerapkannya dengan segitiga restitusi kah? Atau belum? Insya Allah sudah. Hebat, luar biasa. Jangan bosan-bosan ya Bunda ya. Kita diterapkan terus supaya siswa-siswi kita semuanya bisa betul, bisa menjadi sosok seseorang yang positif, sehingga akan menerapkan disiplin positif dan lingkungan sekolah kita menerapkan budaya positif. Oke, cukup barangkali ya Bapak Ibu. Baik, sebagai kalimat penutup saya ingin membacakan kalimat yang terakhir di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan ini semua ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.